Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra. Jumpa lagi di program spesial Radio Podcast malam hari ini bersama anggota Forum Radio Bojonegoro. Termasuk diantaranya malam hari ini kita live bersama Radio Malpati FM, Radio Istana FM, Radio Duta FM, Radio Prima FM, Radio Darussalam FM, Radio Madani FM, Radio SB FM, dan Radio Nuansa FM. Ya, malam hari ini malam spesial di edisi hari Jumat 26 September 2025. Dan saya bilang spesial karena memang ada sosok yang luar biasa, sosok inspiratif, saya anggap seperti itu, di Bojonegoro yang kembali pulang. Saya seperti jadi kembali pulang, tapi tetap bertugas ya. Dan beliau ini saya anggap luar biasa spesial karena baru kemarin sertijab dan langsung ke radio malam hari ini live ya, live YouTube di Radio Malpati, dan Anda bisa komen juga di sana di YouTube Radio Malpati, dan juga bisa telepon di 0353880999, layanan WA di 0811 33229558. Kita akan ngobrol bersama Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto ST. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat bertugas juga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sesuai dengan Harapan. Bisa pulang kampung. Gimana perasaannya kembali ke Bojonegoro? Yang pertama pasti senang, Mas. Senang. Mungkin maaf, bisa lebih dekat lagi mic-nya? Oke. Ya. Yang pasti senang karena saya diberikan kesempatan untuk mengabdi ke daerah sendiri. Semoga berharap bermanfaat bagi Bojonegoro. Sudah berapa tahun sih meninggalkan Bojonegoro? Saya mulai dinas awal di Medan itu tahun 2006. Oh, malah di Medan? Ya. Awal mula dinas saya di Medan tahun 2006, kemudian 10 tahun saya di Medan, saya pindah ke Kalimantan 2 tahun, nah, kemudian pindah ke Kodam 5 itu Jawa Timur, Brawijaya di staf umum. Kemudian pada tahun 2022 saya menjabat sebagai Dandim Intel Kodam 5. Alhamdulillah pada tahun 2025, tepatnya bulan Juli, luar cap untuk pindah ke Bojonegoro. Ini by request atau memang sudah tugas dari? Kalau kita TNI pastinya tugas. Perintah. Kalaupun mendapatkan sesuai harapan, mungkin ya ini hanya kebetulan saja. Sebuah keberuntungan dan keberkahan. Alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu nih, Bojonegoro mana? Dan saya asli Desa Sembung. Desa Sembung, Kapas. Ya, dekat banget ya. ini sama Radio Malpati. Ya, betul. Asli Desa Sembung. Ya. Saya SD di Desa Sembung. Kemudian saya SMP 1. SMP 1 Bojonegoro. Ya. Terus kemudian setelah itu SMA, saya ke SMA 2. SMA 2. Ya, SMA 2. Setelah lulus, saya mengikuti seleksi. Ya. Akmil ya. Dan lulus pada tahun 2005. Ya. Langsung ke Medan. Horas bah. Iya. Setelah sekian tahun, pindah-pindah, saya mendapatkan amanah jabatan di sini. Berarti sudah berapa puluh tahun ya? 30-an ya? 20-an. 20-an ya? 20 tahun kembali ke Bojonegoro. Ada yang beda nggak tentang Bojonegoro ini? Dari dulu tahun sekian sampai hari ini? Yang pasti banyak perubahan. Perubahan. Dari situasi kotanya mungkin Mas ya. Kota, terus juga lingkungannya banyak berubah. Tapi yang masih tidak berubah masyarakatnya. Yang seperti apa itu? Yang ya seperti kayak gini. Kalau orang Surabaya bilang kemarin slow living orang Bojonegoro itu. Naik motornya nggak pernah cepet-cepetan ya, santai-santai aja. Tapi tetap ini kenceng ya. Apalagi ini hari yang pertama ya, atau hari yang kedua ya. Dan hari ini tugas kemarin hari pertama. Belum ada sehari saya Mas ini. Masya Allah. Ya. Kalau sehari itu 24 jam nih baru sekitar 12 jam. 12 jam. Saya sebenarnya kaget juga. Biasanya kan
yang hadir ini personel-personel yang lain, dan ini luar biasa. Dandim sendiri yang hadir di radio dan malam hari ini juga didengar. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan untuk Anda semuanya bisa gabungan malam hari ini di 0353880999, dan juga mungkin ada di radio-radio anggota Forum Radio Bojonegoro. Bisa SMS di radio tersebut dan nanti bisa di forward ke Radio Malpati ya. Ya, dan kita hari ini ngobrolin tentang, pasti kenal tadi sudah disampaikan bagaimana Pak Komandan Dedi ini hadir di Bojonegoro, bahkan lahir di Bojonegoro, bahkan berpendidikan dari SD, SMP, SMA di Bojonegoro, dan saat ini sudah kembali lagi ke Bojonegoro. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan awal-awal tugas ini? Yang pertama, saya akan melaksanakan tugas pokok saya sebagai Komandan Kodim yang melaksanakan pembinaan satuan. Pembinaan satuan, kemudian yang selanjutnya juga mendukung tugas pemerintah. Berkolaborasi dengan pemerintah supaya berjalan maksimal, lebih baik, kan, sesuai dengan harapan masyarakat, menjadikan Bojonegoro yang bahagia, sejahtera, dan membanggakan. Mohon maaf saya belum. Santai. Lama-lama juga kalau ketemu Pak Bupati nanti juga udah biasa. Siap. Dan hari ini kita juga akan ngobrolin ada peluang, ada kesempatan ya kaitannya dengan perekrutan TNI AD yang ini katanya gelombang kedua ya, Mas? Ya, betul. Jadi perlu saya informasikan, Mas, saat ini ada pembukaan pendaftaran untuk peluang masuk ke TNI AD, khususnya cabang PK gelombang 2. Itu yang dimulai seleksi online-nya pada tanggal 11 September 2025 sampai 9 Oktober 2025. Kemudian validasi dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025. Itu yang cabang PK gelombang 2. Kemudian yang selanjutnya Tamtama PK gelombang 3. Itu online pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2025. Kemudian untuk validasinya tanggal 15 September 2025 sampai dengan 25 Oktober 2025. Nah, ini mungkin bagi warga Bojonegoro yang minat bergabung dengan TNI AD khususnya, ini ada dibuka pendaftaran demikian. Jadi ini peluang dan juga kesempatan untuk warga Bojonegoro dan sekitarnya sebenarnya ya. Betul. Terbuka untuk umum. Dan ini mungkin ada pertanyaan di rumah katanya dengan Bintara dan Tamtama. Perbedaan aja nih yang paling kelihatan. Mungkin bisa disampaikan. Perbedaan secara apa nih, Mas? Secara proses mungkin perekrutan. Secara proses sama aja, tidak berbeda. Tetap ada perbedaan. Katanya mungkin dengan grade-nya, karena nanti setelah lulus juga pangkatnya juga berbeda, Tamtama dan Bintara berbeda. Ya. Jadi pasti ada kriteria khususnya yang di. Tapi jumlah untuk perekrutan mungkin lebih besar yang Tamtama ya. Betul. Nah, Tamtama lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Gitu ya. Jadi ini ada kesempatan untuk kita semuanya. Bahkan tidak hanya putra, saya dengar putri juga, putra putri ya. Untuk Bintara gelombang kedua dan juga Tamtama gelombang ketiga ini. Iya, betul. Khusus Bintara itu ada yang kuat. Oh, ada yang kuat ya. Gitu. Kalau yang Tamtama hanya laki-laki. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Dandim bahwasanya gelombang kedua untuk online 11 September sampai 9 Oktober 2025. Artinya ini tinggal beberapa hari sebenarnya. Betul, Mas. Nah, ini sebenarnya kan sudah berjalan. Seleksinya untuk masuk pendaftaran. Namun kita juga menyampaikan ini. Mungkin ada yang warga Bojonegoro mungkin belum mengetahui. Ya. Harapannya dengan adanya informasi ini bisa ya, sekarang mengikuti. Ya, karena waktunya kan masih ada. Waktunya masih ada.
Ya, biasanya persiapan yang harus ini apa? Khususnya berkas-berkas sih. Kalau berkas-berkas mungkin nanti biar dijelaskan teman-teman yang lain ya. Ya. Oke. Biar terus kalau syarat umum. Ya. Pastinya ada syarat-syaratnya Mas. Syaratnya. Yang pertama syarat umum itu yang pastinya WNI, warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak diperbolehkan. Nanti biar negara lain aja. Yang keduanya laki-laki dan perempuan atau perempuan, bukan laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Ya. Yang ketiga lulusan minimal SMA atau SMK sederajat. Oh, SMK juga bisa. Bisa. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Selain syarat umum itu juga ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Seleksi. Tahapan seleksi utama. Jadi tahapan seleksi itu dimulai dari pemeriksaan administrasi. Tadi ada seleksi pendaftaran itu kan ada ini yang menyatakan administrasi ya. Administrasi. Nah itu nanti diseleksi administrasi, kemudian seleksi kesehatan atau tes kesehatan. Tes jasmani, jasmani itu meliputi lari, push up, pull up, sit up, itu semua ada standarnya. Ada standarnya. Ya. Kemudian tes psikologi, kemudian yang selanjutnya penelitian personil. Oh, penelitian personil itu baik secara tertulis maupun wawancara. Kemudian yang terakhir dilaksanakan sidang pemilihan. Sidang pemilihan. Itu nanti akan di ranking. Biasanya yang ini yang berjajar banyak terus pakai baju putih. Ya, betul. Terus di ini peluk-peluk sama keluarga. Itu kalau sudah lulus. Udah kalau lulus. Kalau nggak lulus langsung pulang. Langsung pulang ya. Oke. Kalau boleh kelas balik ini Dan. Yeah. Dulu proses Pak Dandim itu apakah langsung lolos ataukah memang melewati rintangan gagal di mana ataukah apakah langsung? Alhamdulillah memang langsung lolos. Langsung lolos ya. Langsung lolos mengikuti seleksi. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Syarat lolos ya harus melaksanakan persiapan. Ya mustahil kalau kita nggak mempersiapkan itu dengan baik bisa langsung lolos. Apakah dulu memang ada cita-cita untuk jadi TNI? Ada. Waktu usia berapa kalau boleh tahu? Biasanya kan anak kecil tuh TK gitu udah mulai muncul. Apakah Pak? Ya memang dari kecil dibilangnya cita-cita saya. Cita-cita. Oh. Dan kesampaian. Alhamdulillah kesampaian. Apakah memang ada keluarga dari itu? Kebetulan tidak ada. Masa? Keluarga kami tani. Tani. Ibu petani. Masya Allah. Ini jadi untuk Anda warga Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi jangan berkecil hati ya Pak. Jadi kalau walaupun mungkin dari keluarga tani, tapi kalau ada niatan baik apalagi untuk memajukan Indonesia, dan ini sudah terbukti bahkan sudah menjabat sebagai Dandim 0813 Bojonegoro. Ya, jadi prosesnya memang lancar gitu ya. Alhamdulillah demikian. Waktu itu persiapannya seperti apa sih Pak? Mungkin bagi pengalaman aja nih, yang tahu baru. Seperti misal mungkin administrasi, saya harus menyiapkan dokumen-dokumen apa yang disiapkan. Dokumen. Syarat-syaratnya bagaimana kita harus lengkapi, harus cukupi. Nah itu untuk administrasi. Kemudian tes kesehatan. Jadi sebelum melaksanakan seleksi, saya melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi standarnya yang harus lulus bagaimana itu harus saya ikuti. Pemeriksaan kesehatan dari gigi, semuanya, jantung apa semua. Biasanya itu bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau check up gitu kan, untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Gitu. Itu penting juga karena apa, nanti apabila kita lulus ya itu karena dengan kegiatan yang padat, kalau kesehatan kita nggak update ya itu nanti akan berpengaruh itu untuk kesehatan. Kemudian jasmani ya pastinya kita di Kodim juga membantu untuk melatih ya. Kodim ada untuk membantu anak-anak yang ingin mempunyai cita-cita masuk ke TNI, kita siapkan pelatih untuk pembinaan fisik. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Wah, menarik. Dan tidak ditarik biaya apa-apa ya. Yang benar. Iya benar loh. Wah, kita siapkan keren. Generasi muda, mungkin yang berminat ingin bergabung ke TNI, mungkin
banyak yang mungkin belum tahu kan tentang fisik apa pembinaan fisiknya ini. Tes jasmani ini materi apa itu dilatih, kita siapkan nanti untuk latihan. Artinya warga Bojonegoro bisa hadir ke Kodim, bisa mendaftar, ikut latihan. Iya, untuk prosesnya latihan. seperti apa Pak pendaftar? Jadi itu bagian dari apa? Layanan dari Kodim ataukah memang ya kita saking pinginnya di warga Bojonegoro harus banyak? Betul. Kita juga ingin warga Bojonegoro sebanyak-banyaknya mungkin bergabung di TNI. Nah, karena mungkin keterbatasan informasi dan lain sebagainya kan, ini juga perlu kita apa mas ya, kita buka peluang, lulus untuk seleksi TNI gitu. Ikut tapi nanti kalau nggak lulus kan juga kasihan. Harapannya kalau sudah berangkat siap untuk seleksi. Jadi untuk tes jasmani ini kita memang buka pelatihan umum dan itu free ya, tidak dipungut biaya apa. Kita siapkan anggota yang mempunyai kualifikasi jasmani untuk melatih anggota calon prajurit yang akan melaksanakan seleksi. Yang selanjutnya tes psikologi. Juga diajarkan bisa? Tidak. Kalau fisik ya. Kalau tes psikologi memang pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing itu kan bisa mencari di internet sumber dan sebagainya kan banyak. Atau mungkin ada di tempat mungkin les atau apa gitu. Tapi kita belum ini. Tapi hampir sama ya tes psikologi yang umum sama yang ini. Atau ada perbedaan dikit? Pastinya ada. Pastinya ada. Ya kan ini kan kita khusus memang. Kalau tes psikologi biasanya suruh gambar. Ya, salah satunya itu ya. Gambar terus apa jumlah ya, ada. Nah, dan selanjutnya itu litbas atau penelitian personel. Penelitian personel. Ya. Seperti apa itu? Nah, ini terkait tentang wawasan kebangsaan, terus ya cinta tanah air, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir tadi itu yang sidang pemilihan dilaksanakan seleksi itu akan di ranking oleh tim pelaksana. Dan itu terbuka katanya? Ya terbuka, transparan. Jadi pendaftaran TNI AD ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan apabila ditemukan ada personel yang menyalahgunakan itu ada hotline untuk pengaduan ya, pengaduan ke TNI. Itu melalui nomor WA 0813 105 0074. Saya ulangi ya, 0813 105 0074. Kemudian kalau yang pengaduan ke Kodam 5 Brawijaya itu nomor pengaduannya WA ya 0822 458 23135. Jadi manakala dalam pelaksanaan menemukan pelanggaran atau mungkin ada prajurit yang menawarkan bayar sekian bisa lulus, silahkan dilaporkan ke nomor tersebut. Dan itu pasti bohong. Pasti bohong dan akan ditindaklanjuti. Ya, ini untuk menjaga supaya dalam seleksi perekrutan ini berjalan secara transparan dan sesuai dengan hasilnya. Jadi benar-benar gratis. Betul. Artinya gratis itu benar-benar gratis gitu. Ya. Bahkan pendaftaran ngantar berkas itu nggak ada bayar apapun. Tidak ada. Sama sekali, 0 rupiah. Kecuali transport sendiri. Ya. Dan pendaftaran ini bisa di Kodim atau langsung ke Kodam? Online. Pendaftaran melalui online. Itu tadi apa? Websitenya ada di www.rekrutmentTNI.mil.id. Kita akan share di komen YouTube ya. Oke, baik. Itu mitra. Jadi perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat ini terbuka untuk umum, gratis. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda mungkin kok menemukan mungkin ada tawaran dan sebagainya, Anda bisa kontak di 081
3105 0074. Sekali lagi di 081 310 50074, atau bisa menghubungi hotline Kodam 5 Brawijaya. Ini berarti yang di Jawa Timur ya? Ya, betul. Nah, ini di 0822 458 24135. Sekali lagi di 0822 458 24135. Oke, menarik banget. Dan ini terbuka untuk umum. Sebenarnya ada batasan nggak sih Pak untuk jumlah yang dibutuhkan saat ini? Kira-kira ada bocoran nggak berapa personil? Yang pastinya ada peningkatan. Ada peningkatan jumlah. Cuman untuk jumlahnya lebih detailnya bisa dilihat di ini ditanya ya, di website-nya ya. Oke. Terus itu tadi perlu juga saya sampaikan, saat ini ada penambahan usia. Oh, penambahan usia. Jadi untuk pendaftaran terakhir yang dulu itu di usia 22 ya, sekarang menjadi 24 tahun. 24 tahun. Ya, 24 tahun. Itu sesuai dengan TNI nomor 34 tahun 2004. Kemudian untuk yang tamtama tinggi badan yang awalnya paling rendah ya minimal 163 saat ini menjadi 158. 158. Ya, ini untuk memberikan kesempatan yang luas ya bagi pemuda terbaik Indonesia yang mempunyai mungkin waktu atau usianya sudah di atas 22 tahun masih bisa ikut. Yang tinggi badannya mungkin anaknya bagus, semuanya bagus, tapi tinggi badannya tidak sampai 163. Sekarang ada ketentuan baru ya, menjadi 158. Ya. Malah banyak peluang kesempatan pada semuanya. Kalau usia 24 berarti udah lulus, bahkan lulus kuliah mungkin ya. Mungkin ya. Kalau lulus SMA itu usia 18 ya Mas ya. 18. Nah, mungkin di antara kawan-kawan yang ada di rumah baru lulus kuliah bingung cari kerja, tapi bagus badannya bahkan jiwa cinta negara ini luar biasa, kayaknya harus gabung ya. Monggo silahkan. Iya. Karena usianya masih dapat ya. Bisa. Oke. Menarik. Oke. Itu kawan yang ada di rumah di berapa radio ini? 8 radio di Forum Radio Bojonegoro yang saat ini juga lagi nonton YouTube, bahkan yang mendengarkan di Radio Malpati, Radio Istana, Radio Duta, Radio Prima, Radio Darussalam, Radio Madani, Radio SBFM, dan Radio Nuansa FM. Terbuka untuk Anda yang mungkin mau tanya ya, yang mau tanya dan juga mau berkabar, mungkin ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan katanya dengan perekrutan ini, ataukah mungkin pengen kenal dengan Pak Dandim. Oh, ini ada tanya benar ini Pak Saksama, Pak Dandim maksudnya mana Pak? Tadi udah dijawab. Jawab lagi Pak, ini mungkin ketinggalan ini ya. Asli saya Desa Sembung. Nah, Desa Sembung, Kecamatan Kapas ya. Ya. Desa Sembung, Kecamatan Kapas itu kalau kita tempatnya itu Jalan Momen Sigi ya. Pacul ke Pacul ke selatan. Pacul ke Karena selatan. kadang orang banyak nggak tahu Desa Sembung Mas. Karena desanya kecil ya. Artinya deket banget sama kantor ini. Dekat banget. Oke, dan beliau juga menyampaikan semoga betah di Bojonegoro Pak. Amin, insya Allah betah sekali. Dari Wawan di Fans Malpati. Oke, terima kasih Mas Wawan. Terus yang lain juga kita masih tunggu, mungkin mau tanya-tanya ya di layanan WA di 0811 3322 958 atau mungkin di layanan YouTube. Di YouTube juga udah banyak ini. Oke, sukses selalu Pak Dedi. Semoga putra daerah Bojonegoro semakin sukses. Amin. Oke, terus Pak Jaya Sulas. Sukses selalu Komandan Kodim 0813. Kayaknya memang banyak yang ngefans sama dia. Oke. Monggo bagi pemuda Bojonegoro yang berminat mengabdikan diri di jalur TNI AD. Oke, terus Pak Pujianto Yayu, mari bergabung dengan TNI AD. Oke, Bapak Rana jaya selalu Kodim Bojonegoro, dan Amjad dari PES. Mungkin kawan-kawan wartawan ya bulan nonton juga TNI AD bersama rakyat. Mantap. Oke. Itu gimana setelah respon banyak ini, padahal baru tugas belum ada sehari. Tetap optimis ya. Optimis ya. Positif ya. Positif. Ya, semoga juga mendapatkan dukungan dari. Siap.
Oke. Dan kita ngobrolin tadi satu layanan, karena banyak di antara calon-calon prajurit ini kadang mereka nekat saja. Padahal itu nggak agak konyol kalau mau mendaftar tapi bodoh nekat. Kan harus ada persiapan dan sebagainya. Ya. Idealnya persiapan untuk jadi TNI itu usia berapa? Apakah masuk SMP itu sudah berlatih lari-lari atau push up, sit up? Idealnya usia berapa sih? Ya, pastinya setiap manusia kan punya cita-cita. Nah, kalau punya cita-cita, apabila ingin tercapai cita-cita itu kan harus diperjuangkan. Kalau masalah idealnya kapan itu relatif. Mungkin bisa juga dari SMP sudah ada persiapan karena mungkin ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin juga SMA gitu. Nah, itu idealnya memang sebelumnya itu jauh sebelumnya harus sudah dipersiapkan sehingga dalam pelaksanaannya itu sudah sudah lancar gitu. Banyak yang latihan itu masih SMA ya, masih SMA kelas 1, kelas 2 itu latihan nggak ada masalah, pembinaan fisik itu supaya nanti harapannya pada saat seleksi mendapatkan nilai yang maksimal, karena itu nanti mempengaruhi terhadap kelulusan. Itu kan nanti akan di ranking. Kalau rankingnya bagus, otomatis kalau berapa yang diambil kalau dia masih dalam range-nya ya lolos. Kalau kemampuannya pas-pasan ya siap-siap nanti siap-siap kecewa. Siap-siap ikut gelombang selanjutnya. Bahkan tahun berikutnya. Terus ada juga yang punya 606, salam jiwa korsa Pak Dedi. Selamat mengemban tugas di Bojonegoro tercinta. Terima kasih. Ini kayaknya anak kolong ini. Anak tadi. Siap. Bunda Sasa nih kayaknya. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Oke, kita ke teknis pelatihan tadi yang disampaikan, ada pelayanan dari Kodim. Mungkin lebih teknis ke yang mendampingi web dan ini siapa? Oke. Baik, seperti apa sih proses untuk pelatihan di Kodim itu? Pendaftaran. Terima kasih Mas. Ya. Sebelumnya mohon izin bulan. Kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tuhan Yanto. Untuk jabatan sekarang masih asisten Kodim 013 Bojonegoro. Begini Mas, tugas pokok kami selaku Pasikas membantu pelaksanaan tugas satuan, tugas dari Bapak Komandan yang utamanya dalam membina personalia, khususnya di bidang penerimaan calon seperti ini. Terkait dalam itu kita juga tidak bisa semudah yang diangan-angankan dari kita tetap mengacu dalam perintah dari komando atas. Ketentuan-ketentuan persyaratan manapun kita tetap mengacu dalam perintah dari komando atas. Mungkin terkait dengan tadi apa Mas yang disampaikan? Kaitannya dengan pelatihan untuk calon-calon pembinaan. Ya, terkait pembinaan baik itu pelatihan mental maupun fisik. Yang kita bahas dulu dalam pelatihan fisik dulu. Ya. Terkait dengan pelatihan fisik. Kalau kita tadi sudah disampaikan Bapak Komandan, pembinaan fisik itu sebetulnya bisa dibina dalam usia berapa saja. Terkait dengan pembinaan itu, dalam hal ini selesai pelaksanaan sekolah bisa mencapai sesuai target dari persyaratan penerimaan calon TNI. Khususnya dalam pembinaan fisik itu terdapat ada dua, GAR A dan GAR B. Apa itu Pak? Garjas A dan Garjas B. Garjas B itu meliputi ketangkasan. Maaf, untuk Garjas
A itu meliputi lari yang notabene sekarang 3.200 dalam 12 menit. Dalam 12 menit. 3.400 dalam 12 menit. Ya. Itu suatu ketentuan dalam pelaksanaan pembinaan. Minim ini ya Pak? Minim. Minimal segitu. Iya. Oke. Nah, terus ada biasanya apa lagi? Untuk itu untuk Garjas A. Garjas A. Untuk kaitannya Garjas B, yang dimana itu adalah sit up, push up, sat lawan, push up, sit up, sat lawan, dan yang satu lagi full up. Full up. Ya, Oke. full up. Ya, Anda masih bersama podcast radio bersama Dandim 0813 Bojonegoro yang luar biasa sudah hadir di studio ya, Bapak Rektor Infanteri Dedi Wijanto ST yang asli Bojonegoro dan malam hari menginspirasi untuk kita semuanya. Bahkan tadi juga sudah disampaikan, pokoknya niat yang kuat, setelah itu juga harus ada latihan dan sebagainya. Nah, Bojonegoro ini ada peluang, ada kesempatan untuk Anda semuanya mungkin ingin latihan bareng gitu ya. Latihan bareng, artinya kalau udah biasa ketemu sama TNI, itu biasanya kalau pas dites agak-agak teredam lah, rasa grogi dan sebagainya. Oke, kita lanjut obrolan kita karena dengan mekanisme untuk pelatihan yang diberikan oleh Kodim 0813. Seperti apa prosesnya? Kalau misalnya ada di rumah nih, aku pengen latihan nih, gimana nih caranya? Ya. Oke, Ya. kira-kira bagaimana? Terima kasih Mas. Ya. Nah, gini, silakan untuk bagi rekan-rekan yang ingin mempunyai cita-cita, Ya. kami Kodim 0813 khususnya di Staf PES membuka peluang untuk melaksanakan pembinaan, dan kita sudah menyiapkan pelatih dalam melaksanakan pembinaan fisik itu maupun baik itu Garjas kesegaran, artinya gar itu kan kesegaran jasmani A dan kesegaran jasmani B. Nah, kalau kesegaran jasmani A itu meliputi lari 3.200 dengan ketentuan waktu 12 menit. Dengan ini Garjas B, Garjas B-nya itu sit up, push up, full up, dan shuttle. Pull up itu yang Full up itu yang gantung itu. Yang gantung itu. Iya. Katanya pull up itu nggak sembarangan gitu ya. Betul. Nggak salah naik gitu ya. Betul. Itu kita sudah siapkan dalam hari ini. Mungkin Kodim silakan datang. Langsung datang. Langsung. Bawa surat apa gitu enggak? Tidak ada. KTP apa? Kartu pelajar mungkin ya. Kalau masih SMA. Artinya SMA kelas 1 itu udah bisa. Bisa. Jadi di sini dalam pembinaan jasmani, khususnya untuk mendukung ataupun mempersiapkan pelaksanaan seleksi TNI, dimulai dari kelas 1 SMA sudah bisa ikut, dan saat ini sebenarnya sudah banyak yang ikut. Tapi namun demikian kan mungkin banyak yang belum tahu, sehingga harapannya dengan informasi yang kita berikan malam ini bagi warga Bojonegoro mungkin yang mempunyai cita-cita ingin masuk TNI tapi tidak tahu parameternya untuk jasmani itu bagaimana, silahkan ikut latihan. Silahkan ikut latihan di Kodim Bojonegoro. Teknisnya bagaimana? Datang jam kerja kantor, ke staf personelia Kodim Bojonegoro, nanti di sana menyampaikan, Pak, saya mau ikut latihan pembinaan fisik, saya mau ikut seleksi tamtama atau mau ikut seleksi secabang tahun kapan, gitu. Nanti di situ akan diarahkan, kasih jadwal kapan waktunya, kapan bisa ikut latihan. Ya, harapannya mungkin kalau sudah ikut latihan ya maksimal, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Ataupun mungkin ingin konfirmasi atau menyampaikan
tidak langsung juga ke Kodim bisa, komunikasi mungkin melalui WA bisa juga. Oh iya bisa. Ada nomor WA yang bisa? Nomor WA yang bisa dihubungi 081 325 272 109. Nah itu nanti monggo silahkan adik-adik yang berminat atau mempunyai keinginan seleksi TNI khususnya mau berlatih di bidang jasmani di Kodim 0813 Bojonegoro memberikan pelatihan. Gratis, free, tidak dipungut biaya. Ya, itu. Ya. Kalau boleh tahu pelatihannya ini kalau seminggu gitu berapa kali sih? Nanti ada jadwalnya yang akan diberikan oleh pelatih, akan dibagi ya sesuai dengan kelompok usia dan kemampuan, pastinya demikian. Yang kemampuannya sudah maksimal, kelompoknya dengan maksimal. Yang pemula, kumpulnya dengan pemula. Gitu. Sehingga pelatih-pelatih kita juga mempunyai kemampuan untuk melatih. Sehingga harapannya jadi gitu kan dilatih. Ya. Gitu. Dan biasanya setiap anak ini kan beda-beda kekuatan ya Pak. Mungkin ada yang kuat larinya, tapi nggak kuat sit up-nya, pull up-nya gitu. Nah ini ada indikator-indikator gitu ya di TNI. Pasti. Ya. Pelatih pasti akan mengetahui. Biasanya di awal itu akan dilihat kondisi awalnya bagaimana. Kondisi awal tuh si anak ini kemampuannya lari sekian, pull up-nya sekian, sit up-nya sekian, push up-nya sekian, dan itu pun tidak hanya kemampuan tapi dilihat benar atau salahnya. Nah tadi dengan sampaikan nanti pull up-nya yang betul bagaimana itu semua sudah dilatih, sehingga harapannya maksimal dalam pelaksanaan seleksi. Warga Bojonegoro yang ikut seleksi harapannya kemampuan jasmaninya sudah mencapai standar. Artinya kalau sudah bekalnya sudah ada, berkasnya juga sudah siap, tinggal daftar aja gitu ya. Betul. Nanti mungkin kesehatan jasmani bisa cek ke rumah sakit atau mungkin ke rumah sakit tentara untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Mungkin ada yang kurang, mungkin gigi perlu dibersihkan atau mungkin hal yang lainnya, akan ada rekomendasi sehingga itu bisa dilaksanakan penyiapan lagi. Harapannya sekali dalam tes bisa langsung lolos. Demikian. Oke, dan pola makan apakah juga pengaruh? Itu teknologi perbaikan gizi. Artinya kalau pola makannya bagus, ya, biasanya fisiknya juga bagus. Mungkin seperti itu ya. Saat ini kan insya Allah udah bagus karena dapat makan siang gratis. Itu ya. Bahkan ini ya, bahkan sudah mulai masuk SD, SMP, SMA bahkan. Pastinya kondisi orang kan berbeda-beda ya. Baik, ini ada juga yang waduh sudah berjubel di komen-komennya ya. Oke, terima kasih yang sudah banyak sekali gabung. Oke, ada Bapak Suyadi. Ibu Pertiwi memanggil untuk pemuda-pemudi Bojonegoro untuk bergabung di TNI AD Cakra. Oh, ini bedanya apa sih Pak? Cakra sama Cakra memang Cakra itu salam. Oh salam. Maaf Pak, saya angkat salam. Pak Agus juga semoga banyak pemuda-pemudi Bojonegoro menjadi prajurit TNI AD. Amin. Amin. Pak Pujianto juga semoga banyak pemuda-pemudi. Oke, siap samanya. TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat, Kodim 0813 hebat. Oke. Ada juga dunia militer. Semoga putra daerah Bojonegoro banyak untuk menjadi prajurit TNI AD. Amin. Oke, terus ada, ini saya baca semuanya. Oke. Baik. Tadi tahapannya kan sudah agak-agak mepet nih, ya. Khususnya untuk yang paling mepet ini bahkan yang cabai, Pak. Betul. Yang cabai ini kan gelombang kedua ini, online tanggal 11 sampai tanggal 9 Oktober. Ini sekarang masih tanggal 26. Masih ada 2 mingguan ya. Oktober validasinya 15 September. Nah, tapi ini sebenarnya paling peluang menurut saya sih yang Tamtama PK gelombang kedua, gelombang 3. Oh ya, gelombang 3. Ini online tanggal 11 September sampai 23 Oktober. Masih cukup lama. Ya. Semua
berpeluang sesuai dengan motivasi dan keinginannya ya. Tapi kalau memang berotot banget dan suka tantangan kayaknya sih ke taman ya Pak, benar nggak sih? Atau memang ya memang harus demikian ya. Karena membutuhkan stamina yang bagus ya, kemampuan fisik yang maksimal. Baik, itu Mitra. Mungkin di antara Anda mungkin ada pertanyaan, boleh ya. Ini karena banyak yang komen, tapi memotivasi, isinya motivasi semuanya. Mungkin nanti biar dibaca pas offline ya. Dan Anda juga masih bersama Radio Molpati, Radio Istana FM, Radio Duta FM, Radio Prima FM, Radio Darussalam FM, Radio Madani FM, dan Radio SB FM, serta Radio Nuansa FM. Tadi juga sudah disampaikan kaitannya dengan bagaimana proses perekrutan. Kalau boleh lebih jauh lagi untuk tahapan seleksi utama, pemeriksaan administrasi Pak. Administrasi ini kan tadi kan SMK, terus SMA sederajat ya. Kira-kira kalau administrasi ini apa saja yang perlu disiapkan berkas-berkas oleh calon-calon prajurit yang ada? Ya, mungkin saya sampaikan sekilas Mas ya. Mungkin detailnya bisa buka di website ya. Yang jelas pastinya kan mendaftar, ada keinginan untuk mendaftar dulu ya kan. Administrasi. Kemudian ijazah SD, SMP, SMA, SKBD atau SKCK. Nilai itu ya. SKCK itu surat keterangan kelakuan baik. Oke. Ya, kalau ijazah melampirkan ijazah SD, SMP dan SMA atau SMK ya. SMK. Itu sih untuk administrasi. Kalau kesehatan itu kan ada nanti tim kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan seluruh tubuh, kondisi fisiknya itu ada. Namun demikian memang lebih detail bisa dilihat di website. Kemudian jasmani tadi sudah kami sampaikan. Lari 2.800 minimal 12 menit, dan pull up, sit up, sateran dan lain sebagainya, itu semua ada nanti penilaiannya. Dan tes psikologi, dan yang terakhir tes lead test, penelitian personil, dan pada akhirnya lagi nanti akan dilaksanakan pantokir untuk menemukan siapa nanti yang lolos untuk melaksanakan pendidikan atau mungkin belum lolos. Oke. Itu ya, dan lebih detailnya Anda bisa kunjungi tadi di web yang sudah disampaikan ya, ada website. Nah, jadi enaknya sekarang ini lebih mudah karena memang pendaftaran lewat online. Ya. Artinya berkas ini di scan ya. Di scan. Oke, di scan dan tinggal kirim saja. Nah, untuk Anda mungkin, tapi kalau anak SMA, SMK, sederajat pasti sudah tahu ya cara mengirim by online, pasti sudah ada paham Bang. Pasti. Sudah ini kemarin sudah belajar online. Oke, baik, Anda masih bersama Radio Podcast bersama anggota Forum Radio Bojonegoro, ada Radio Molpati, ada Istana FM, Duta FM, Prima FM, Darussalam FM, Madani FM, dan juga SB FM, bahkan Nuansa FM, serta ada lagi ternyata. Oh, Bas FM juga. Oke, sorry. Ada Bas FM juga menyiarkan. Jadi ada 9 radio yang malam hari ini. Luar biasa. Ini spesial memang untuk putra daerah Bapak Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto ST. Luar biasa. Oke, ada catatan lain mungkin yang perlu disampaikan untuk warga Bojonegoro, Pak? Hampir di penghujung program kita, obrolan kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mas, kita menginformasikan bahwasanya dalam pendaftaran prajurit TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya. Kemudian juga ada informasi tentang perubahan persyaratan untuk usia calon tamtama dan tinggi badan yang awalnya 163 cm menjadi 158,
Kemudian umur yang awalnya maksimal 22 tahun menjadi 24 tahun karena ini ada perubahan masa pensiun ya Mas ya, mundur, sehingga usia untuk seleksi juga ada kebijakan untuk dari 22 maksimal menjadi 24 tahun. Ya. Itu ya peluang, dan ini menjawab juga pertanyaan untuk Abdi Channel. Infonya ada perubahan umur ya, barusan disampaikan Pak Dandim ya terkait dengan umur dan tinggi badan. Nah, ini sudah dijawab. Terus mungkin satu lagi mungkin tambahan, bila mungkin ada warga Bojonegoro mengalami kesulitan untuk kurang paham gitu mungkin ya, kurang memahami karena mungkin awam ya Mas ya, awam bisa mungkin datang ke Kodim Bojonegoro untuk pertanyaan-tanya ya, mungkin secara langsung ya, mungkin untuk bagaimana sih mekanisme seleksi dan lain sebagainya, nanti ke staf personel akan dibantu semaksimal mungkin diarahkan. Ya, dan saya juga ingatkan kalau Anda bertamu ke Kodim, paling tidak berpakaian rapi, gitu. Ini perlu disampaikan. Bersepatu, iya, bersepatu, benar nggak? Jangan sampai nggak sombongan. Bersepatu, apalagi yang mau latihan itu juga termasuk ya? Ya, karena itu bagian dari kedisiplinan. Oke, siap. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk warga Bojonegoro dan ya, pesannya apa aja? Belum ada. Mungkin caranya dengan motivasi tetap semangat belajar. Ya, pastinya khususnya yang ingin mempunyai cita-cita sebagai anggota TNI AD khususnya, ya tetap semangat, berdoa, latihan, siapkan mental dan fisiknya. Jangan berpikir saya anak siapa dan bagaimana, tidak. Kalau kita siap, insya Allah kita akan lolos. Itu waktu yang ada bagi warga Bojonegoro, adik-adik yang ingin bergabung ke TNI, monggo disiapkan. Kita mungkin Kodim bisa memfasilitasi segala macam kemampuan kita bantu. Kita latih fisiknya, kemudian mungkin ada hal yang kurang dipahami tentang bagaimana mungkin pendaftaran secara online kok nggak bisa, mungkin kan bisa datang ke Kodim, Pak, didaftarin gitu ya, dibantu kan, dipandu gitu. Kalau daftarin nanti kan kesannya apa? Titipan enggak ya, jadi memang kalau misalnya kok nggak ada paketan boleh nanti ke Kodim. Ada wifi di sana. Ada wifi ya, daftar sendiri tapi ya. Mungkin kurang familiar untuk mendaftar. Mungkin bisa dipandu. Oke, ini cara memasukkannya. Hari demikian. Siap. Ya, itu tadi yang di awal saya sampaikan. Kita warga Kodim Bojonegoro ingin atau menginginkan banyak warga Bojonegoro yang mungkin lolos dalam seleksi TNI AD ini, sehingga kita akan memberikan pendampingan yang semaksimal. Oke. Ini juga ada salam dari ini monggo bagi warga Bojonegoro yang membutuhkan informasi untuk rekrutmen TNI AD bisa menghubungi Babinsa yang ada di wilayah masing-masing. Saya kira tadi maklar, Pak. Mau dilaporin. Ini udah ada tadi layanan keterbukaan yang disampaikan. Nanti mungkin kita kan Kodim 0813 ini memiliki Babinsa di desa-desa. Itu juga sudah kita sampaikan secara mungkin tatap muka dengan unsur pemerintah daerah yang maksudnya pemerintah desa ya, menyampaikan apabila untuk ingin bergabung TNI, ya kita Kodim siap untuk memfasilitasi dalam memperlancar mereka untuk melaksanakan seleksi. Siap, dan terima kasih kehadirannya malam hari ini. Ini luar biasa, spesial bagi kami khususnya untuk radio-radio di Bojonegoro. Dapat salam juga dari banyak kru radio yang malam hari juga ikut live, termasuk Radio Malpati, Radio Istana FM ini di Jalan Mengsidi, terus Radio Duta FM ini ada di Kecamatan Dander, terus ada Radio Prima ini ada di Bundaran Jetak, terus Radio Darussalam ada di Masjid Agung Darussalam, Radio Madani FM ada di Attaqwa Muhammadiyah,
Terus Radio SBFM ada di Jalan Tung Suropati, Radio Nuansa FM ada di Sumberjo. Nah, artinya dengan kita bareng-bareng berkolaborasi sama radio, dan juga Radio Bas FM ada di Jetak, ya, di Jetak, Bundaran Jetak. Ini artinya ketika kita berkolaborasi dengan semua radio, semoga informasi ini sampai ke masyarakat. Amin. Bahkan mungkin petani-petani yang saat ini dengerin, pengen putra-putrinya udah jadi petani aja, ikut TNI, ya kan peluang kan gitu. Baik, terima kasih. Semoga gak kapok dan tidak di radio. Saya sangat senang. Awalnya dari grogi. Masa dari grogi? Saya yang harusnya grogi. Kapan-kapan mungkin kita bisa podcastan di markas. Siap-siap. Terima kasih Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Bapak Rektor Dedi Wijianto ST. Selamat bertugas, sukses. Semoga membawa keberkahan untuk Bojonegoro. Semakin bahagia, makmur, membanggakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, itu kawan yang sudah gabungan malam hari ini. Untuk Anda mungkin ketinggalan untuk diskusi kita, obrolan kita di podcast radio bersama Forum Radio Bojonegoro. Anda bisa tonton YouTube-nya Radio Molpati, atau mungkin mau diunduh gitu, mau didengerin lagi boleh. Ya, mungkin ada ketinggalan karena banyak peluang, termasuk tadi terkait dengan usia, ya, terkait dengan tinggi badan, ini peluang. Terus ada juga pelatihan yang diinisiasi oleh Kodim 0813 Bojonegoro gratis. Dan ingat, saat ini pendaftaran untuk cabang ini gratis tanpa dipungut biaya, bahkan transparan banget. Dan saat ini mudahnya lagi, lebih mudah pakai online pendaftarannya. Terima kasih, salam untuk keluarga Anda, sukses semuanya. Dan Ibu Pertiwi memanggil sekali lagi, untuk putra-putri terbaik, Anda bisa daftarkan putra-putri Anda dengan sesuai jadwal yang telah disampaikan untuk cabang PK gelombang kedua kemudian 11 September ya sampai 8 Oktober 9 Oktober 2025 dan validasinya 15 September sampai 11 Oktober 2025 untuk Tamtama PK gelombang ketiga. Online-nya tanggal 11 September sampai 20 berapa ini? 23 ya, 23 atau 29? 23 Oktober 2025 dan validasinya 15 September sampai 25 Oktober 2025. Dan Mitra, syarat umumnya warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan, lulusan minimal SMA SMK sederajat, sehat jasmani dan rohani. Tahap seleksi utama, pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, ya, terus ada tes psikologi, lead pars, ya, terus ada sidang permen. Itu Mitra. Dan Anda manfaatkan peluang ini, sampaikan kepada tetangga, mungkin ada peluang, ada kesempatan untuk gabung bersama prajurit-prajurit terbaik di negara kita, Republik Indonesia. Terima kasih, selamat keluarga Anda, sukses semuanya, bravo TNI, dan sukses untuk Pak Nadiem. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.